Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. Kasus COVID-19 bertambah 4.000 per hari dan Indonesia dikatakan belum aman. Dan untuk membahas hal ini sudah tergabung bersama kita Dr. Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Pane. Selamat siang Mas Adi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ini Bu, jika berbicara mengenai COVID-19 dan Indonesia mencapai 4.000 kasus pertambahan setiap harinya, bahkan ini dikatakan kumulatif untuk hari kemarin. Dan mengapa ini bisa demikian terjadi ini, Bu Pane? Ya, jadi peningkatan jumlah kasus sebenarnya merupakan salah satu bukti kinerja. Jadi kinerja dari banyak hal. Yang pertama kinerja dari testing. Jadi kapasitas testing yang meningkat akan meningkatkan jumlah kasus. Kemudian yang kedua juga kinerja dari teman-teman yang melakukan tracing. Jadi tracing itu mencoba mencari sebanyak mungkin kontak erat, di mana kontak erat yang terkait dengan kasus konfirmasi itu memiliki risiko untuk jadi confirm lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak kontak dengan kasus konfirmasi. Jadi semakin masif tracing dilakukan, maka jumlah kasus yang berasal dari kasus konfirmasi atau kontak erat itu juga akan bertambah. Kemudian yang ketiga adalah kinerja dari teman-teman petugas surveillance. Surveillance ini kalau kita lihat terbagi dua, ada yang aktif surveillance, artinya petugas-petugas kita aktif mencari kasus, ya, kemudian itu digunakan untuk containment atau diisolasi dan karantina. Jadi sebenarnya jumlah kasus saja itu tidaklah menjadi patokan apakah suatu pandemi atau epidemi itu terkendali atau tidak. Kalau kita lihat India, Amerika, mereka per hari kasusnya 90.000, 70.000. Jadi bukan itu sebenarnya persoalannya. Semakin banyak kasus yang bisa kita dapatkan, maka semakin dini mereka dikenali gejala-gejalanya supaya tidak memberat untuk dilakukan treatment. Lalu semakin cepat juga mereka diisolasi dan karantina untuk memutus mata rantai penularan. Jadi menurut pandangan kami, kita malah terlalu sedikit ini. Mulai dari awal itu kita sedikit sekali, ya. Kemungkinan juga dikarenakan kapasitas testing kita juga pada saat itu di awal-awal tidaklah sebaik sekarang. Jadi sekarang ini dengan kapasitas testing yang baik, kita berharap malah cukup banyak kasus yang bisa didapatkan untuk dilakukan isolasi dan karantina. Jadi kalau terkait dengan pengendalian, bukan hanya jumlah kasus saja sebenarnya yang menjadi indikator. Setidaknya ada 7 kriteria atau indikator yang harus diperhatikan ketika kita mengatakan sesuatu atau pandemi atau epidemi ini terkendali. Saya kira begitu, Mas Adi. Baik, berarti menarik ya. Jadi sebagian negara, tentunya Ibu mengatakan India, kasusnya cukup tinggi, akan tetapi tetap bisa terkendali seperti itu. Dan Indonesia dikatakan sangat sedikit, tetapi masih dikatakan sangat dikit, tapi semakin banyak seperti itu. Nah, yang menarik dari sini adalah Ibu Pane, apakah bisa dinilai bahwa masyarakat jadinya khawatir akan penambahan kasus, tetapi dari sebagian dari orang juga mengatakan yang Ibu sampaikan tadi bahwa bertambahnya juga kasus ini bukan berarti ini bisa menjadi sebuah patokan seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan saat ini kalau tidak berbicara mengenai kasus, apa yang bisa dilakukan untuk mensiasati hal ini dari masyarakat sendiri selain dari protokol kesehatan yang dilakukan saat ini, Bu Pane? Baik, jadi sebenarnya target kita adalah yang outcome-nya paling ujung, yaitu angka kematian kita harus rendah. Amerika, India, dan beberapa negara lainnya yang mendapatkan jumlah kasus yang banyak, itu rata-rata angka kematiannya rendah. Mengapa rendah? Karena kasus-kasus tersebut ditemukan dalam kondisi dini. Artinya tidak ada gejala, itu maksudnya ya karena dia kontak erat, kemudian kemungkinan dia terpapar atau gejalanya ringan saja, tapi sudah lalu dikonfirmasi sehingga dia bisa dikelola atau di manajemen klinisnya bisa menjadi lebih baik.
Nah, yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah tentu protokol kesehatan tetap dilakukan. Kemudian yang kedua, jika memiliki gejala mirip COVID walaupun seringan mungkin, contoh yang ringan itu adalah eh, anosmia, tidak bisa mencium bau. Itu kan gejala yang ringan sebenarnya. Tetapi mereka harus sudah melaporkan gejala-gejala yang mereka alami walaupun seringan apapun, sehingga mereka akan masuk di dalam kriteria suspek, sehingga harus dilakukan swab. Yang susah kalau ternyata masyarakat menyembunyikan gejalanya atau menyembunyikan penyakitnya. Jadi kemudian datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi sudah memburuk atau sudah lebih parah. Nah, ini akan lebih sulit kita untuk melakukan manajemen klinis terhadap kasus tersebut. Jadi yang kita inginkan masyarakat itu selain mereka mematuhi protokol kesehatan, mereka harus jujur dengan kondisi kesehatan mereka. Demikian Mas Adi. Baik Ibu, dan apakah masyarakat ini semakin kesini semakin acuh dengan protokol kesehatan ini Ibu, sehingga menurut pandangan Ibu? Iya, sebenarnya mungkin bukan acuh ya. Kemarin saya sudah membahas bersama teman-teman. Bukannya masyarakat kita itu tidak ingin mematuhi protokol kesehatan. Contohnya masker. Masker itu harganya kalau yang sesuai dengan standar tidaklah murah, Mas Adi. Jadi maka akses masyarakat terhadap masker yang murah, karena dalam satu hari mereka juga harus pakai masker berganti beberapa kali. Satu masker hanya bisa dipakai sekitar 4 jam. Malah kalau dipakai terlalu lama itu lebih berbahaya untuk untuk masyarakat sendiri. Jadi mereka bukan tidak ingin. Selama ini menurut saya petugas juga sudah mencoba untuk menertibkan masyarakat, tetapi caranya mungkin kami usulkan untuk cara-cara yang persuasif, tidak represif. Tidak kemudian masyarakat itu dihukum karena tidak menggunakan masker, karena banyak juga masyarakat kita yang tidak bisa akses terhadap masker ya, dengan harga yang cukup mahal. Karena itu pemerintah PR-nya adalah bagaimana mereka bisa dibantu untuk bisa mendapatkan masker dengan harga murah dan mereka bisa gunakan. Kalau physical distancing, saya yakin institusi-institusi seperti transportasi, kemudian juga pusat perbelanjaan, mereka sudah menerapkan hal tersebut dengan baik. Saya kira begitu, Mas Adi. Baik, jika tadi Ibu mengatakan ada physical distancing dan tentu kerat juga kaitannya dengan yang Ibu katakan adalah kontak langsung. Nah, bagaimana pandangan Ibu, apakah melihat dari perkumpulan organisasi yang selama ini ada terjadi belakangan ini, apakah ini juga menambah dari penambahan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini Bu? Ya, tentu saja kerumunan yang besar itu memiliki risiko untuk penularan lebih besar. Karena itu sejak awal sebenarnya pemerintah juga sudah membuat banyak peraturan baik peraturan daerah maupun peraturan di pusat terkait dengan dilarangnya berkumpul banyak orang. Saya pernah ingat dulu berkumpulnya itu kalau bisa tidak lebih dari 10 orang. Tetapi akan menjadi sulit bagi kita ketika ada aturan lalu yang melanggar ya pemerintah sendiri. Misalnya begitu ya, contohnya pilkada begitu. Masyarakat kita dilarang berkumpul, tetapi kampanye pada pilkada itu kemudian tidak menjadi masalah. Nah, ini PR kita bersama. Jadi ketika pemerintah membuat aturan, tentu yang pertama harus menegakkan aturan tersebut adalah pemerintah sendiri dulu. Begitu Mas Adi. Baik, jadi bisa dikatakan ada ketidakkonsistenan dari pemerintah juga ya Bu ya, terkait peraturan yang mereka bentuk sendiri. Nah, apakah ini ada sebenarnya perlahan-lahan berubah akan hal itu Bu? Seperti mengendorkan seperti itu, bisa dikatakan. Jika Ibu melihat dari pandangan sebagai seorang epidemiologi ini Bu. Iya. Kalau ke sini kan teman-teman di UI juga sudah membuat studi bahwa makin ke sini memang kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan itu menjadi makin rendah saat ini. Teman-teman di UI sudah mengidentifikasi itu, juga para peneliti di Badan Litbang juga sudah mendapatkan hasilnya. Memang saat ini kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan mulai menurun begitu ya.
Jadi PR kita ya, PR aparat, PR kita di kesehatan, juga pemerintah daerah untuk kembali memotivasi masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Baik, dan Ibu, jika dilihat dari saat ini di provinsi, khususnya di Indonesia, di daerah mana ini Bu yang paling rentan dan rawan terhadap penyebaran COVID-19 maupun itu dalam proses edukasi masyarakatnya yang masih belum terlalu mumpuni seperti itu, atau mungkin masyarakat yang masih begitu menghiraukan, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tetap adanya penyebaran COVID-19 di daerah itu? Apakah di Indonesia Ibu bisa memberikan beberapa nama seperti itu Bu? Ya, kalau kita lihat data, memang provinsi-provinsi di Jawa, terutama ibu kota provinsi, memiliki angka penambahan kasus yang cukup banyak pada minggu-minggu terakhir ya, seperti Jawa Tengah, kemudian juga DKI Jakarta. Jawa Timur memang terlihat terkontrol, tetapi kami melihat ada beberapa transmisi pada petugas kesehatan dan kematian atau kondisi kritis dan parah ya pada beberapa petugas kesehatan. Itu salah satu indikasi juga bahwa wabah tersebut belum terkendali di wilayah. Jadi kalau saya lihat DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu harus menjadi perhatian kita pada minggu-minggu terakhir ini. Baik, ini tak bosan-bosannya saya meminta Ibu nih, bagaimana himbauannya kepada masyarakat maupun pemerintah ini Bu, agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan tentunya agar masalah meningkatnya dari kasus COVID-19 ini bisa diatasi ini, Bu. Ya, baik. Kalau pesan kami minta bantu kepada masyarakat untuk bantu kami di bidang kesehatan untuk bisa mengendalikan pandemi ini dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Bagi pemerintah sendiri, kami mohon untuk menjadi panutan ya, menjadi panutan bagi masyarakat agar mereka juga patuh terhadap protokol kesehatan. Juga kepada pemerintah agar memberikan akses yang luas kepada masyarakat, terutama terhadap masker, supaya mereka juga mampu untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadi bagaimana caranya agar bisa kita dapatkan masker dengan harga murah dengan standar yang baik. Begitu Mas Adi? Baik, jadi tetap ada kerjasama dari segala pihak ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Dr. Mas Dalina Pane atas kesempatannya untuk Nusantara Siang hari ini. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Nusantara Siang.